Halo, assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya Mas Bas Channel. Apa kabarnya sahabat tani semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang satu apapun ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya berkebun lada. Dan pengalaman saya ini saya dapatkan dari kakek nenek orang tua saya dulu dan orang-orang tua yang lebih dulu menanam pohon lada. Jadi saya heran ya sahabat tani, kenapa setiap mereka ke kebun lada ini yang pertama mereka lakukan adalah membuat api kecil. Seperti yang kita lihat di samping saya ini tadi saya buat untuk supaya keluar asapnya. Dan dari rasa penasaran saya ini, saya mencari informasi di media-media dan buku-buku yang membahas soal hama dan penyakit terutama di pohon lada ya sahabat tani. Dan memang benar di tempat saya di Lampung Timur, Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Dusun Gerem Pawiki memang penghasil lada terbaik di Lampung. Dan pohon lada di tempat kami ini menggunakan tajar hidup ya. Jadi untuk rambatan pohon ladanya kami menggunakan tajar hidup berupa pohon dadap dan pohon kapuk. Jadi setiap tahunnya selalu dilakukan pemangkasan. Nah, dari pemangkasan inilah akibatnya sampah-sampah dan ranting-ranting ini menumpuk. Kalau kita menunggu membusuk ini terlalu lama ya, maka kita menggunakan teknik pembakaran. Tetapi bakarnya jangan terlalu besar apinya. Kita buat saja tipis-tipis. Kira-kira nanti besar kita kurangi, kalau mau mati kita tambahkan lagi ya. Dan yang paling penting adalah supaya ada asapnya yang muncul. Jadi akhirnya saya mengerti setelah saya cari informasi bahwa kita sering melakukan pembakaran di kebun lada atau untuk mengeluarkan asap tadi, itu yang pertama sekali untuk membersihkan lahan ya sahabat tani, supaya ranting-ranting dan daun-daun tadi yang kering ini supaya cepat habis. Kalau kita menunggu busuk terlalu lama ya, kita bakar ya. Itu yang pertama, jadi membersihkan lahan. Kemudian yang kedua, untuk mengusir nyamuk ketika kita beraktivitas di kebun lada, supaya kita itu fokus kepada pekerjaan kita di kebun, tidak terganggu oleh nyamuk. Dan sahabat tani, yang paling penting di sini tentang pengasapan itu adalah untuk mengusir hama dan penyakit yang ada di pohon lada, di buah ladanya, di daun-daunnya. Seperti walang sangit ya. Ini sangat mengganggu sekali karena mereka itu mengisap buahnya. Jadi ketika buah lada ini buahnya mulai berisi, itu selalu ada gangguan penyakit. Ya terutama walang sangit itu tadi ya sahabat tani. Jadi walang sangit sendiri itu ada bermacam jenis, ada yang besar, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang kecil. Jadi sangat bervariasi. Nah, ini pengasapan ini membantu ya sahabat tani. Dan di dalam kebun lada itu, mungkin di setiap kebun yang lain mungkin sama ya secara hama dan penyakitnya. Dan memang di kebun ini ada dua jenis. Yang satu itu hama alami ya, mengganggu kebun lada dan buahnya. Dan yang kedua itu adalah musuh alami hama. Ini kalau bisa ini kita pertahankan, jangan sampai musuh alami hama ini kita buang atau kita ganggu ya sahabat tani. Musuh alami hama ini berupa apa? Berupa laba-laba yang membuat sarang di sekitar pohon lada atau di kebun-kebun yang lain. Mungkin di kebun kopi, kebun pisang itu pasti ada sarang laba-laba. Itu musuh alami hama. Jadi yang terbang itu yang mengganggu pohon lada, dan ladanya ini akan nyangkut di jaring laba-laba tadi ya. Ini jadi mengurangi. Dan sahabat tani, kalau kita lakukan secara rutin pengasapan di kebun lada ini,
Ini yang pada akhirnya ini nanti membantu terhindar atau terbebas dari hama yang tadi saya ceritakan, termasuk buahnya. Jadi itu ya sahabat tani, fungsi utama dari pengasapan. Satu, untuk pembersihan lahan. Yang kedua, untuk mengusir nyamuk ketika kita berada di kebun. Kemudian yang ketiga, itu yang paling utama adalah mengusir hama dan penyakit yang menyerang pohon lada dan buahnya. Jadi nanti yang pada akhirnya pohon lada yang kita tanam ini aman dari serangan-serangan hama dan penyakit. Dan ini harus kita lakukan sering ya. Tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti mengakibatkan pohon ladanya ini layu, daun pohon ladanya ini layu, nanti mati ya sahabat tani. Nah ini ya sahabat tani contohnya, kita geser sedikit. Nah ini teknik yang saya lakukan dalam pengasapan di kebun lada. Kita bisa buat beberapa titik ya, mungkin di ujung sana kita buat satu, di tengah kita buat satu, kemudian di sebelah sana juga kita buat satu, supaya asapnya itu rata ya sahabat tani. Jadi saya hanya menyontohkan seperti ini. Ini yang saya lakukan setiap hari setiap saya ke kebun. Jadi hampir habis ya sampah-sampah di sekeliling kebun lada ini saya bakarin setiap saya ke kebun ya. Jadi kita lakukan dengan rutin supaya pohon lada ini terjaga dari hama dan penyakit secara alami ya. Tidak perlu biaya, tinggal modal korek lalu kita bakar tipis-tipis ya sahabat tani. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya sahabat tani untuk kita berkebun. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.